Ya, para siswa sekalian, selamat bertemu dengan saya, Pak Ferdi, dalam mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 12 MIPA. Materi kita yang pertama adalah limit fungsi trigonometri. Sebagaimana yang ada tertera pada RPP atau rencana pembelajaran bahwa ada materi penunjang yang harus dipahami. Salah satunya adalah limit fungsi aljabar. Kemudian yang berikutnya adalah sudut-sudut istimewa. Kemudian ada identitas trigonometri. Nah, sudut-sudut istimewa itu adalah tentunya dengan nilai-nilainya dari 0 derajat sampai 360 derajat, baik sinus, kosinus, tangen maupun kebalikannya. Nah, sedikit disinggung untuk materi penunjang yaitu limit fungsi aljabar. Yang bentuknya adalah limit fx itu sama dengan fa untuk x mendekati a. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama itu adalah substitusi atau yang namanya substitusi langsung. Jika kita mengsubstitusikan langsung dan memperoleh nilai, maka nilai itu yang dinamakan dengan nilai tentu. Jadi tidak perlu dilanjutkan lagi atau sudah merupakan hasil akhir. Jika kita memperoleh nilai tak tentu yang bentuknya seperti 0 per 0 atau positif tak berhingga ataupun negatif tak berhingga, maka ini ada perlu diselesaikan dengan cara lain yang namanya adalah menyederhanakan, kemudian adalah dengan menggunakan rumus limit. Nah, rumus limit untuk limit fungsi trigonometri tentu berkaitan dengan yang namanya identitas trigonometri. Khusus untuk limit fungsi trigonometri itu terbagi 3 untuk x mendekati a, x mendekati 0 maupun x mendekati tak berhingga. Inilah yang kita harus belajar. Yang pertama adalah limit fungsi trigonometri untuk x mendekati a. Contoh pertama. Jika bentuk soalnya adalah seperti ini atau menentukan limit fungsi dari sinus 1/2x tambah cos x untuk x mendekati 1/2. X mendekati pi per 2. Maka ini kita coba dengan menggunakan substitusi langsung, yaitu mengsubstitusikan pi per 2 ke x. Maka langkah kedua di sini tentunya limitnya sudah hilang menjadi limitnya sudah hilang menjadi sinus dari 1/2 dikali pi per 2 ditambah cos x atau cos pi per 2. Maka ini tinggal dicari nilainya. Berarti sin 1/2 atau sin 1/2 kali pi per 2, maka diperoleh sin pi per 4. Kita tulis sin pi per 4 ditambah dengan cos pi per 2. Pi itu adalah 180, berarti pi per 4 itu adalah 180 per 4, berarti sinus 45. Berarti sin 45 adalah 1/2 akar 2. Ditambah dengan cos pi per 2 atau cos 90 derajat itu adalah 0. Maka ini diperoleh nilai 1/2 akar 2 ditambah 0, berarti nilai akhirnya adalah 1/2 akar 2. Inilah yang dinamakan dengan bentuk tentu. Contoh yang kedua. Limit dari cos x tambah sin x per tangen x untuk x mendekati pi per 4. Kita coba juga dengan menggunakan substitusi langsung. Maka ini kita akan peroleh cos pi per 4 ditambah dengan sin pi per 4 dibagi dengan tangen pi per 4. Nah, ini langkah yang berikutnya. Maka sudah ini adalah kita akan mencari berapa cos pi per 4
sin pi per 4 dan tangen pi per 4. Jadi semuanya adalah 45 derajat. Berarti cos pi per 4 adalah 1/2 akar 2 tambah sin pi per 4 juga 1/2 akar 2 dibagi dengan tangen pi per 4 atau tangen 45 derajat itu adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2 sama dengan akar 2 per 1, maka hasilnya adalah akar 2. Inilah hasil akhir yang merupakan bentuk tentu. Jadi yang perlu dijelaskan di sini adalah materi penunjang yang ada di sini adalah nilai-nilai dari sinus, kosinus, tangen maupun kebalikannya dari sudut-sudut istimewa. Nah, ini juga yang harus dipahami sebelumnya. Jika sudah lupa, maka kembali lagi mempelajari ulang berapa nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa baik sinus, kosinus, tangen dari 0 derajat sampai 360 derajat, baik dengan ukuran derajat maupun dengan ukuran pi radian. Contoh ketiga. Contoh ketiga adalah limit dari cos 2x per cos 5x kurang sin x, di mana x mendekati pi per 4. Nah, kita coba juga dengan menggunakan substitusi langsung. Jika sudah ada dengan paham dengan cara cepat, ini boleh juga diselesaikan dengan cepat. Maka ini akan menjadi, kalau kita substitusi langsung, berarti ini sama dengan cos pi per 4 dibagi dengan cos pi per 4 kurang sin pi per 4. Nah, jika kita sudah peroleh seperti ini, maka di sini ada 2 kali pi per 4. Berarti ada satu langkah sesudah ini adalah ini sama saja dengan 2 kali pi per 4 itu sama dengan 1/2 pi atau pi per 2. Jadi yang di atas itu adalah cos pi per 2. Ini tetap cos pi per 4 kurang sin pi per 4. Jika kita melihat bentuk ini, maka kita tinggal mencari hasil dari berapa cos pi per 2, berapa cos pi per 4, dan berapa sin pi per 4. Pi per 2 itu berarti 90, berarti cos 90 adalah 0. Kemudian cos pi per 4 atau pi per 4 itu 45, berarti ini adalah 1/2 akar 2 kurang 1/2 akar 2. Maka ini akan diperoleh 0 per 0. Inilah yang dinamakan dengan bentuk tak tentu. Nah, jika kita memperoleh bentuk tak tentu, maka seperti yang dijelaskan di awal, kita harus mencari cara lain, yaitu dengan menyederhanakan atau menggunakan rumus limit trigonometri. Maka kita pindah ke cara penyelesaian yang berikut. Nah, ini saya sudah cantumkan. Soalnya sama. Limit dari cos 2x per cos x kurang sin x, di mana x mendekati pi per 4. Nah, rumus penunjangnya adalah yang di sebelah kanan ini. Ada yang dinamakan dengan rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Ya, ini harus dipahami atau perlu dicatat atau perlu bisa di screenshot kemudian disimpan. Kemudian untuk rumus sudut rangkap, sin 2a sama dengan 2 kali sin a cos a. Cos 2a sama dengan cos kuadrat a kurang sin kuadrat a, atau 1 kurang 2 sin kuadrat a, atau 2 cos kuadrat a kurang 1. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus ini? Maka yang ini yang kita tuliskan, yang rumus ini atau soal ini,
ada syarat lain yang dikatakan bahwa bentuk yang ada di sini kita melihat mana yang perlu diganti untuk soal ini. Maka yang diperhatikan adalah yang bagian atas ini. Maka ini kita mengganti limit dari cos 2x itu menggunakan rumus yang ini. Cos 2a sama dengan cos kuadrat a kurang sin kuadrat a. Berarti cos 2x kita akan ganti dengan limit dari cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Yang di bawah adalah tetap cos x kurang sin x untuk x mendekati pi per 4. Maka jika kita sudah mengganti seperti ini, maka ada satu syarat lagi atau ada satu bentuk aljabar lagi yang namanya adalah seperti ini. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama saja dengan A tambah B kali dengan A kurang B. Ini juga bentuk syarat-syarat yang harus dipahami. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama saja dengan A tambah B kali dengan A kurang B. Maka bentuk A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan yang bagian atas ini. Bentuk yang ada. Maka ini kita boleh ganti dengan yang sebelah kanan ini. Maka jika kita tuliskan di sini adalah limit dari cos kuadrat x kurang sin kuadrat x diganti dengan cos x tambah dengan sin x kali dengan cos x kurang sin x. Bentuk ini A tambah B kali A kurang B dibagi yang bagian bawah tetap cos x kurang sin x. Nah, seperti di sini untuk x mendekati pi per 4. Kalau Anda ingat pada materi di kelas sebelumnya, bentuk yang dinamakan bentuk penyederhanaan ini adalah kita akan mencoba mencari sehingga ada yang pembagian itu sama dengan 1. Kata kasarnya ada yang mau dicoret bagian atas dan bagian bawah. Artinya pembagiannya sama dengan 1. Jika kita melihat bentuk yang ini, maka sudah ada bentuk yang sama, yaitu cos x kurang sin x dengan cos x kurang sin x. Maka inilah yang dinamakan dengan pembagian sama dengan 1 atau dengan kata lain dicoret. Maka bentuk ini sisanya adalah limit dari cos x tambah sin x untuk x mendekati pi per 4. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal langsung atau mencoba substitusi secara langsung. Jadi sin atau limit dari cos x tambah sin x untuk x mendekati pi per 4. Ini kita ganti dengan limitnya sudah hilang, berarti cos pi per 4 tambah sin pi per 4. Maka hasilnya ini pi per 4 berarti 45 derajat. Jadi cos pi per 4 itu sama dengan 1/2 akar 2. Sin pi per 4 atau sin 45 derajat juga 1/2 akar 2. Maka hasil akhirnya adalah 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2 sama dengan akar 2. Inilah hasil akhirnya yang bukan lagi bentuk tak tentu tapi sudah merupakan bentuk tentu. Itu gunanya
materi-materi penunjang. Juga di sini ada materi penunjang yang namanya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2 sama dengan 1 akar 2 atau akar 2. Itu bentuk yang ada. Kita akan lanjutkan dengan contoh yang berikutnya.